pada Paleolitik ya ada alat-alat batu yang dipecah secara kasar ya. Kemudian ternyata memang sudah mulai dikenal dengan ada pemotong dan penumbuk. Jadi mungkin pada awalnya manusia-manusia pada masa yang lampau ya, pada masa Paleolitik itu sebelumnya memang tidak mengenal alat. Jadi kalau misalnya fauna ya mungkin hanya dipotong pakai tangan gitu ya. Kemudian bahkan mungkin belum dibakar, belum dimasak langsung dimakan gitu ya. Jadi memang mungkin pada masa yang lampau masih seperti itu. Kemudian sudah mulai di Paleolitik ini sudah mulai menggunakan alat batu yang dipecah secara kasar untuk memotongnya menjadi beberapa bagian sehingga mungkin lebih mudah untuk anak-anak ya, untuk memakannya. Kemudian juga ada yang ditumbuk ya, mungkin sudah mengenal ada umbi-umbian, ada jagung, mungkin sudah ada kacang, kemudian mungkin bahkan sudah apakah sudah mengenal padi itu masih tanda tanya ya, karena memang untuk melihat masa Paleolitik ini memang masih berkembang sampai sekarang ya. Jadi kalau teman-teman di arkeologi itu masih terus meneliti sampai sekarang ya. Jadi nanti kalau ada ilmu-ilmu yang terbaru ya bisa menunjukkan bagaimana pada masa itu. Tapi kemudian pada masa Mesolitik dikenal bahwa ada muncul benda-benda dari tulang atau kerang tanduk ya. Jadi memang sudah ada kerang ya. Tentunya kerang-kerangnya mungkin juga besar ya. Tapi apakah memang ada kerang yang besar? Tapi sesungguhnya di Jakarta pun di Pantai Ancol ya, kalau saudara ke Ancol, Ibu beberapa minggu yang lampau itu sempat ada kerang besar yang kemudian terdampar ya pada saat gelombang-gelombang tinggi itu. Ibu mendapatkan ada juga ternyata kerang yang besar sekali begitu ya. Jadi memang kalau menurut sejarawan-sejarawan yang menuliskan tentang masa lampau ada kerang, ada tanduk ya. Tanduk mungkin juga tanduk misalnya tanduk gajah gitu ya. Bukan tanduk ya. Jadi mungkin tanduk tuh celeng ya mungkin ya. Terus kemudian atau orang mengatakannya babi rusa ya. Ada beberapa istilah yang lebih halus begitu ya dari kata celeng itu. Terus kemudian ada juga sebetulnya gading ya, gading-gading dari gajah ya, yang kalau kita gambarkan ya sebenarnya di museum juga tertera ya, di museum yang ada di Indonesia saja, nggak usah yang di luar negeri ya. Kalau di luar negeri memang tergambarkan bahkan lengkap ya, ada lengkap kerangka dinosaurus. Jadi memang dulu tuh memang ada yang besar ya, memang fauna-faunanya besar. Dan diceritakan juga ada satu tulisan artikel yang mengungkap bahwa manusia-manusia pada masa yang lampau itu juga tinggi ya. Tinggi katanya, tingginya itu ya tinggi-tinggi sekali. Jadi kita saya pada saat membaca artikel itu membayangkan bahwa pada zaman Nabi Adam mungkin orang itu tingginya 2 meter lebih ya. Dan ternyata begitu ya. Ternyata memang di Amerika belum lama ya, beberapa tahun yang lalu itu ada terlihat sok-sok semacam manusia yang tinggi, jadi semacam orang menyebutnya raksasa yang berjalan masuk ke dalam hutan gitu. Jadi dari jauh gitu, dan ada potretnya. Jadi potretnya juga tertera betapa ternyata ada manusia besar. Dan nah ini yang informasi akurat, kalau saudara ke Jepara, salah satu daerah ya di Pulau Jawa, itu ternyata ada kuburan yang memang panjang. Jadi kuburannya tuh panjang-panjang, 2 meter. Jadi antara batu nisan yang satu dengan batu nisan berikutnya itu jauh gitu ya. Jadi
itu manusia-manusia yang tinggi pada masa yang lampau. Jadi memang kalau kita lihat juga memang sudah ada kerajaan kan pada abad ke-7 ya, kita kenal ya. Ada Ratu Sima begitu ya. Ada Ratu Sima yang memerintah, tapi ternyata sebetulnya lebih dari itu di Jepara. Kalau di Jakarta sebetulnya abad ke-1 pun sudah ada cerita tentang Akitirem. Jadi sudah ada manusia abad ke-1. Jadi sebetulnya bukan hanya kita hanya mengenalkan bahwa ketika VOC datang 1600 sekian ya, 1609, 1600-an lebih gitu ya, di awal itu kemudian mulai, nah sebelumnya ada Pangeran Jayakarta ya, Pangeran Jayakarta yang sebetulnya kita masih bisa ya lihat kuburannya di Jatinegara. Tetapi sebetulnya sebelum itu tuh ada cerita tentang keturunan Akitirem dengan kemudian menantu anaknya kemudian menikah dan menantunya itu menjadi ya raja-raja kecil gitu. Sebenarnya ada semacam raja kecil. Ya tentunya tidak sebesar Hayam Wuruk Raja Majapahit itu tidak, tapi pernah ada ya. Ya mungkin masih bergelar adipati karena kerajaan yang paling dekat kan kita Banten sebetulnya. Kalau Banten jelas kerajaan ya, kerajaan dengan raja-rajanya gitu ya, ada silsilahnya tersendiri. Ya itu ya, jadi Ibu hanya ingin mengatakan bahwa bagaimana kembali lagi ke masa Mesolitik sebetulnya masih bisa ditelusuri ya di Pulau Jawa. Ibu tidak mengatakan hanya Jakarta, tapi Pulau Jawa itu ya ada daerah-daerah tertentu yang masih bisa kita lihat peradaban-peradaban masa lampau ya. Terutama kalau kita lihat peradaban-peradaban yang ada di ada beberapa ada gunung ya, Gunung Padang misalnya di Cianjur dan sebagainya. Nanti kita sentuh lagi tuh ya tentang Gunung Padang. Ada beberapa yang memang dari masa yang lampau tuh sudah ada ya. Bahkan dikatakan juga bahwa terbentuknya Bandung gitu ya, itu ternyata 2 juta tahun. Tadinya danau, cekungan danau begitu. Tapi kalau kita lihat strukturnya Kota Bandung, kalau dilihat dari atas gitu ya, kalau saudara punya drone terus kemudian lihat dari atas, memang seperti ya sebuah cekungan ya, sebuah cekungan yang bisa kita lihat. Jadi sebetulnya hal-hal yang demikian. Dan kemudian kalau ditanya apa kaitannya dengan tari, nah itu dia ya. Kalau peninggalan lukisan pada dinding batu kita masih bisa lihat ya, masih bisa lihat seperti ini misalnya ya, bahwa ada di lukisan tangan di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan misalnya ini ya. Ini sebetulnya ini lukisan tangan, tapi ini ternyata setelah diteliti ya biasanya para cendekiawan yang meneliti ya tentang ini, tentu saja selain arkeolog ya, itu mereka menggunakan karbon ya, jadi bisa terukur berapa durasi ya, manakala lukisan itu ditorehkan di gua. Ini ada di Gua Leang-Leang Sulawesi Selatan dan masih bisa disimak ini sampai sekarang ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini ya, adanya lukisan babi hutan di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Ini juga sudah jadi sebelum Masehi ya, sebelum Masehi sudah ada ya ini ya. Ini lihat ini kepalanya. Ini kepalanya ya, ini ekornya, ini kakinya ya lukisannya. Mungkin kalau nggak begitu jelas ya. Nah, terus kita lanjutkan. Tentu saja kalau misalnya saudara ingin tahu kapankah gitu ya bebatuan yang ada di Indonesia itu
ada ya, ada yang ada di Indonesia. Misalnya begini, misalnya ada beberapa candi ya, kapankah gitu ya. Yang besar aja dulu kita mulai dari Candi Prambanan, itu candi Hindu ya. Kalau candi Buddha tuh Borobudur ya. Itu candi-candi itu tuh baru abad ke-9, jadi 900 tahun sebelum 1 Masehi. Ibu tadi katakan ya waktu awal tuh 1 Masehi itu ada Akitirm di Jakarta ya. Ibu sudah katakan itu. Nah, sementara sebelum itu berapa ribu tahun sudah ada peradaban sebetulnya di Indonesia ya. Seperti halnya sekarang kita masuk ya. Jadi kalau saudara ke Gunung Padang itu ya, di Gunung Padang itu ada semacam struktur ya. Jadi ada satu ya katakan tahapan ya, bukan tahapan, level mungkin ya. Level juga level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Jadi ada semacam wilayah yang dikatakan ini satu daerah tertentu, terus nanti naik lagi ke atas itu bebatuan ya, bebatuan naik lagi. Jadi seperti tangga gitu, seakan-akan tangga tapi isinya batu-batu ya, batu-batu terus sampai yang kelima di mana di situ ada tempat persembahan. Tetapi menurut guide yang ada di sana ya, itu ditunjukkan bahwa juga ada Dr. Ali Akbar yang meneliti tentang itu Gunung Padang. Itu ternyata di dalamnya, di dalam gunung itu sendiri yang seakan-akan seperti gunung gitu ya, itu di dalamnya ternyata ada ruang. Jadi ada struktur-struktur yang mendukung. Jadi ada ruangan besar ternyata di dalam itu. Ya memang ini masih dalam taraf penelitian, jadi belum dibuka untuk umum ya. Tetapi penelitian ini masih berlanjut nih, Dr. Ali Akbar dan teman-temannya. Jadi teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya ya, Universitas Indonesia. Ibu kebetulan kan alumni dari Universitas Indonesia juga kan. Nah, Ibu sudah mengikutinya sejak magister ya. Jadi ketika Ibu ambil magister, terus kemudian waktu Ibu ngambil doktor juga ternyata masih ada penelitian. Jadi dokter itu Ibu lulus kan 2015 tuh masih sedang giat-giatnya itu ya. Giat-giatnya penelitiannya Dr. Ali Akbar yang kemudian sudah mulai jadi buku. Sudah ada bukunya ya, sudah mulai ada buku tapi masih berkelanjutan itu. Ada ruang dan sebagainya. Jadi memang ada peradaban-peradaban yang sudah tinggi gitu ya. Dan ada seni pertunjukannya. Yang kemungkinan ada tarinya juga. Terus gimana ininya nada-nada ternyata dari bebatuannya. Jadi bebatuannya tuh ada yang kalau dipukul itu menimbulkan nada-nada tertentu. Ada di bagian yang itu ada. Jadi rupanya mereka menggunakan nada-nada tertentu dengan bebatuan yang ada, mereka menciptakan itu. Jadi memang sudah tinggi ya. Jadi itu yang bisa kita lihat ya di Gunung Padang. Jadi tadi kita sudah bicara pada masa sebelum sejarah, prehistory. Jadi mulai dari Paleolitik, Mesolitik, kemudian Neolitik. Nah, Neolitik ini 2500 sampai 100 sebelum Masehi dikenal ada pengetahuan kelautan, pertanian, peternakan, gerabah, kain dan kulit kayu. Jadi kulit kayu juga sempat dijadikan busana ya. Jadi orang berbusana pakai kulit kayu. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, kalau saudara hendak menulis, Ibu beri waktu 1 menit ya untuk mencatat 16.10 hingga 16.11.